istilahnya kan ada visitasi ke tempat produksi. Ya, Tapi betul. kan untuk visitasi itu kita perlu sharing nih, apa bahan yang digunakan atau apa. Nah, di EJSC itu kita bisa ngumpul di situ sama sesama UKM. Kadang ada yang sama-sama produk sambel. Itu kita bisa saling tukar ilmu gitu loh. UKM kalau mikir, kalau buat seperti ini saya nggak punya laptop Bu, gitu kan. Terus kalau sewa laptop berapa gitu, hanya sudah kita datang ke EJSC, kita belajar bersama, kita sharing di sini, tempat sudah ada, kan kita masih butuh internet nih, wifi gratis di sini gitu, jadi mereka ada nilai plus untuk teman-teman UKM. Baik, kembali lagi di sini bersama saya Herlin, tentunya di podcast Kor Papantes, Bakoril Pamekasan Perempegan Tretan Sasarengan, dan sudah ada di sesi 2. Banyak sekali dari Tretan yang sudah penasaran dari cerita di sesi pertama terkait dengan proses dari Mbak Rika dan juga Mbak Ren untuk memperjuangkan halal sertifikatnya terkait dengan produknya itu tadi. Nah, bagaimana ceritanya setelah Mbak Rika ini sudah bersertifikat halal? Boleh diceritakan terlebih dahulu Mbak Rika, bagaimana proses panjang itu semua terjadi? Setelah proses halal atau sertifikat halal itu keluar, impact-nya banyak, Mbak. Contoh ya, dari reseller dari Sidoarjo tiba-tiba telepon, Mbak, aku di Shopee dimintain tentang apa sertifikat halal loh untuk produknya. Alhamdulillah sudah ready. Jadi lolos. Istilah dalam artian memperlancar lah. Omset itu kan kalau misalnya kita belum ada sertifikat halal, otomatis ke pending dong. Karena syarat utama sekarang di e-commerce itu harus mempunyai legalitas lengkap, yaitu EIRT, terus sertifikat halal terutama kan. Nah, di toko-toko di sini juga kayak misalnya kayak ABC mau masuk ke situ harus ada sertifikat halal. Jadi istilahnya kita lebih pede dalam menjual itu. Nah, sekarang kalau kita masih harus menunggu, karena proses halal itu kan nggak sekejap, Mbak. Kita sekarang maju terus keluar, itu masih ada antrian seluruh Indonesia loh. Jadi sekarang gini, untuk para UMKM, kalau memang merasa, wah saya memang passionnya di ini nih, saya mau seriusin nih usahanya, ayo jangan tunggu nanti. Kadang kan gini, orang udah rame kok, misalnya masa nggak mau, orang udah tahu kok produk saya halal. Sekarang itu zaman udah kayak gini digital, orang tuh butuh bukti, bukan cuman saya udah halal kok, produk kacang saya udah halal, nggak bisa. Butuh bukti, bukan cuma janji ya. Ini kita fokus ke sini ya Mbak, butuh bukti bukan cuma janji begitu ya. Nah, jadi sebenarnya kan prosesnya panjang banget nih Mbak Rika. Bener. Sebelum tadi udah diceritain katanya kalau usaha di sebelum hanya itu-itu saja kliennya, kemudian juga masih banyak klien yang mempertanyakan terkait dengan sebenarnya ini sudah halal kah, ini sudah memang layak dikonsumsi kah atau tidak. Nah, banyak sekali pertanyaan itu di sebelum menggunakan sertifikat halal itu tadi. Dan ketika menggunakan sertifikat halal itu tadi, justru ini menjadi value ya bagi Mbak Rika sendiri sebagai pelaku UMKM yang sudah bersertifikat dibandingkan yang belum bersertifikat. Jadi Mbak Rika boleh diceritakan lagi awal proses Mbak Rika ketika mau mengurus sertifikat halal itu sendiri bagaimana? Dulu Mbak, pas untuk mengurus sertifikat halal itu mungkin agak ribet ya. Tapi untuk sekarang fasilitas dari BPJH sendiri yang di ibarat kata untuk yang mengeluarkan sertifikat halal itu nggak seribet dulu. Jadi kita istilahnya EJST memfasilitasi Mbak Ren misalnya. Kita istilahnya kan ada visitasi ke tempat produksi. Tapi kan untuk visitasi itu kita perlu sharing nih, apa bahan yang digunakan atau apa. Nah, di EJSC itu kita bisa ngumpul di situ sama sesama UKM. Kadang ada yang sama-sama produk sambel. Itu kita bisa saling tukar ilmu gitu loh. Jadi apa ya? Impact apa ya? Semacam bonus kita dapat ilmu. Kadang kan misalnya, oh iya sambal saya ini nggak awet loh, tiba-tiba karena kita wasilahnya ngurus halal, ketemu sama yang lain, Mbak pakai ini loh gitu. Itu kan apa ya, positifnya banyak hal yang jadi kita bisa mendapat ilmu-ilmu yang tanpa sengaja, yang itu ternyata meng-up untuk masalah penjualan kita tentang jangan pakai bahan ini kurang bagus, mending pakai ini. Jadi apa ya, jadi wadah lah untuk kita ketemu dalam satu
forum untuk sharing yang sebenarnya nggak formal-formal banget, dapat sertifikat halal, sedia payung sebelum nanti tanggal 17 kata Mbak Ren gitu kan. Nah, nanti mungkin setelah undang-undang itu keluar yang dibilang Mbak Ren tadi 17 Oktober mungkin akan berbayar. Nah sekarang ngapain kita harus nunggu berbayar dulu kalau ada yang gratis gitu. Cuman kan nggak semua orang yang mau, nggak sempet, ribet gini. Nah saran saya para UKM, ayolah, kesempatan ini udah dibuka lebar, kesempatannya ada, datangnya juga istilahnya mungkin kalau kita tidak difasilitasi sama EJSC mengenai tempat Mbak, mungkin diragukan ya Mbak Ren, kita kantornya di mana? Pertanyaannya itu loh, kantornya di mana? Sedangkan kita kan semua serba online. Kita semua input serba online. Nah, dengan adanya EJSC ada wadah, Mbak. Orang juga yang mau ngurus juga pede. Kadang orang gini, Mbak, biayanya berapa? Gitu kan. Padahal sebenarnya nggak ada biaya kan. Tapi mungkin nanti setelah tanggal 17 itu akan berbayar karena sebenarnya sertifikat halal itu per pengajuan produk satu jenis itu 300.000 kalau nggak salah. 400. Oh, 400. Lumayan juga ya. Lumayan 400.000. Mbak, kalau produknya banyak. Luar biasa. Istilahnya. Kenapa nggak kita ambil aja gitu Nah, loh. ini Mbak Rika yang awalnya hanya sekedar mau sharing, datang ke working space-nya EJSC, mau sharing, ternyata nggak hanya sharing gitu, tapi sharing is caring gitu loh. Nah, ada beberapa pelaku UMKM juga di sana yang juga sangat peduli terkait dengan produknya Mbak Rika itu tadi. Akhirnya mereka sharing, mereka peduli dengan keberadaan UMKM yang lain juga gitu. Jadi diberikan masukan dan solusi tentunya kepada Mbak Rika untuk segera mengurus halal itu tadi. Nah, kita ke Mbak Ren terlebih dahulu. Nah, Mbak Ren, tadi sudah diceritakan oleh Mbak Rika terkait dengan alur untuk mengurus dari sertifikat halal itu tadi. Nah, kalau boleh tahu Mbak Ren, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal itu tadi? Oke, untuk pengurusan sangat simpel. Karena yang saya bawain ini adalah Safety Clear. Jadi Safety Clear itu merupakan proses yang sangat-sangat simpel. Kalau tahun kemarin itu pelaku usaha wajib membuat yang namanya manual SJPH. Jadi semua persyaratan harus tertulis. Cuma karena masukan dari teman-teman P3H di bawah, tidak semua UKM bisa melaksanakan itu. Akhirnya di tahun 2023 ini dirubah. Jadi tanpa pembuatan manual SJPH. Kalau tahun kemarin, karena kan manual SJPH itu kita harus pakai laptop. Betul. Saya juga mikir ini tidak semua UKM punya laptop. Dan akhirnya saya terima tawarannya dari SJ. Monggo kalau memang butuh tempat dipersilahkan gitu. Terus kalau memang butuh laptop ada, cuma tidak boleh dibawa pulang. Cukup di EJSC aja lah. Itu sangat membantu untuk UKM. Jadi kan UKM kalau mikir, kalau buat seperti ini saya nggak punya laptop Bu, gitu kan. Terus kalau sewa laptop berapa gitu, hanya sudah kita datang ke EJSC, kita belajar bersama, kita sharing di sini, tempat sudah ada, kan kita masih butuh internet nih, wifi gratis di sini gitu. Jadi mereka ada nilai plus untuk teman-teman UKM. Oh, berarti kita nggak usah beli pakai data Bu ya, jadi wifi gratis di situ gitu. Jadi itulah yang mempermudah kami untuk memberikan pengurusan sertifikat halal. Tahun ini memang tidak ada manual SJPH, jadi cukup membawa foto produk, foto bahan, input langsung menggunakan HP enak gitu. Tapi tetap kita butuh yang namanya internet, data internet kan. Jadi kalau kita ini harus data internet ya gitu. Kadang UKM itu keberatan dengan data internet gitu. Tawarannya kita ke JSC, di situ ada fasilitas lengkap, mau butuh laptop, mau butuh tempat yang enjoy, dingin iya juga, terus wifi-nya gratis juga, jadi nilai plus lah buat UKM akhirnya. Meskipun kadang gini, JSC itu di mana Ibu gitu, karena memang Bakorwil itu banyak tidak dikenal oleh masyarakat, yang dikenal sebagai Karesidenan lah, betul. Jadi kalau bilang Bakorwil itu di mana, JSC itu di mana gitu aja saya. Utaranya Aret Lancor, mereka sudah paham. Berarti Karesidenan gitu. Loh, memang ada, karena Karesidenan itu dulu
terkenalnya cuma tempat sewa untuk manten. Sewa gedung manten. Iya, ya. acara seperti itu. Emang Ternyata ada gedung gitu. kayak gitu. Oh, ada di sana ada. Bahkan orang yang di dalam kota pun itu tidak tahu bahwasanya di Bakau ini ada EJSC. Tapi karena kita ada fasilitasi seperti itu, hanya oh jadi di EJSC itu enak ya, tidak hanya untuk disewakan untuk acara-acara nikahan aja gitu. Jadi ada nilai tambah lah bahwasanya Bakorwil itu menampung semua UKM, memberikan fasilitas UKM untuk pengurusan semua legalitasnya. Jadi persepsi mereka bahwasanya keresidenan yang hanya disewakan untuk acara mantenan itu udah mulai menipis lah, tidak memfosil lagi bahwasanya di Bakorwil itu banyak kegiatan-kegiatan yang memang bermanfaat untuk khususnya UKM. Iya. Gitu. Oke, berarti ini sudah tidak lagi manual ya Mbak Ren ya. Iya. Sudah di zaman digital Mbak Ren. Semua. Jadi semuanya juga kita harus bisa mengimbangi terkait dengan digital itu tadi. Dan tentunya yang awalnya pelaku UMKM masih khawatir terkait dengan kuota internet. Akankah kita dibebankan dengan biaya? Akankah kita begini begitu gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir Tretan, karena di sini sudah dijelaskan sama Mbak Ren bahwasanya di CO Working Space yang ada di EJSC Madura, tentunya di wilayah kerja Bakorwil 4 Pamekasan itu sudah memfasilitasi terkait dengan internet itu tadi, dan tentunya dengan kenyamanan dari pelaku UMKM ya. Kenyamanan itu diperhatikan oleh EJSC dan Bakorwil 4 Pamekasan gitu Mbak Ren. Nah, terkait dengan mereka nih Mbak Ren yang masih khawatir banget akan dipungut biaya, ini sudah dijelaskan sama Mbak Ren juga bahwasanya tidak perlu khawatir karena Mbak Rika ini selaku pelaku UMKM yang sudah ditangani langsung sama Mbak Ren, sama EJSC Madura dan Bakorwil 4 Pamekasan, ini sudah menyatakan sikap bahwasanya ini 0 rupiah ya. Sangat luar biasa. Jadi Tretan tunggu apa lagi buat teman-teman Tretan semuanya, jangan ragu dan jangan khawatir ya untuk segera mengurus halal, sertifikat halal itu tadi. Nah Mbak Ren, dengar-dengar kabar dari Mbak Rika tadi bahwasanya di tanggal 17 nantinya itu akan dikenakan biaya terhadap pelaku UMKM atau sanksi ya untuk tidak boleh beredar lagi produknya. Nah itu bagaimana itu Mbak Ren? Jadi gini, sesuai dengan ketetapan undang-undang bahwasanya di tanggal mandatorinya, bahwasanya di tanggal 17 Oktober 2024 semua produk harus sudah bersertifikat halal. Yang tidak bersertifikat halal itu tidak boleh beredar tapi harus dikasih label makanan tidak halal. Jadi itu wajib dilaksanakan seperti itu. Apakah itu akan bersanksi? Pasti ya, karena memang hukum itu kan untuk mengikat. Kalau sudah ada hukum pasti ada sanksi. Dan pasti sudah dibentuk satgas. Apakah itu berbayar nanti setelah tanggal 17? Jawabannya masih ambigu ini. Karena kenapa? Untuk kuota yang 2024 itu sudah dipakai sekarang. Dan itu pun kuotanya sangat terbatas. Kalau memang itu belum habis sampai di bulan Oktober nanti masih gratis. Tapi kalau sudah habis ya harus berbayar. Kecuali nanti Bakorwil memberikan fasilitasi kembali untuk biaya pendaftaran. Siapa tahu mau continue kan dengan pembinaan dari UKM, itu sangat kita terima Pak gitu. Ini suara hati dari Halal Center sendiri dan juga pelaku UMKM. Mbak Ren, tadi sempat disinggung juga terkait dengan pelaku UMKM yang apa sih fasilitas yang didapatkan sama pelaku UMKM ketika berada di bawah naungan EJSC Madura dan Bakorwil 4 Pamekasan, serta fasilitas apa yang didapatkan oleh Halal Center ketika sudah ditetapkan lokasi ya, difasilitasi lokasi di CO Working Space EJSC Madura. Nah, jangan dijawab dulu Mbak Ren karena kita akan kembali di sesi 3 nantinya. Jadi Tretan sudah penasarankah? Jangan lupa tetap stay tune untuk di sesi 3 kita nanti. Terima kasih.